Menjadi kaya dengan ilmu hitam, pesugihan tuyul. Cerita ini didapat dari narasumber yang bernama Kang Asep, yang menceritakan kisah nyatanya kepada kami. Kang Asep menceritakan kejadiannya di sebuah desa yang terpencil. Kang Asep punya sahabat yang bernama Kang Ato, mereka bersahabat sejak lama. Dia selalu bersama-sama. Akan tetapi, nasib mereka sangat berbeda. Kang Asep dengan kehidupan yang sangat bisa dibilang cukup, rumah bagus, makanan enak, punya usaha ternak ayam yang begitu besar. Namun si Kang Ato ini sangat berbalik dengan si Kang Asep. Kang Ato kehidupannya begitu sulit ekonominya. Pekerjaan Kang Ato ini adalah berjualan baju, namun selalu sepi dan hampir tidak ada yang membeli bajunya tersebut. Selain menjual baju yang tidak laku, terkadang Kang Ato pun menjual nasi goreng keliling kampung, agar bisa tetap bertahan hidup, dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Melihat Kang Asep yang begitu sukses, Kang Ato mempunyai keinginan yang sama dengan Kang Asep sahabatnya. Lalu Kang Ato pun mulai memikirkan bagaimana ya caranya agar saya bisa sukses seperti Kang Asep sahabatnya. Lalu berbagai cara pun dilakukan agar Kang Ato bisa sukses karena sudah putus asa. Usaha yang dirintisnya pun belum kunjung maju dan menghasilkan. Akhirnya Kang Ato pun berpikir untuk mempunyai pesugihan tuyul, agar bisa cepat sukses dan kaya raya. Kang Ato pun mencari informasi untuk bisa mendapatkan tuyul yang dia infokan. Dari penelusuran Kang Ato dan mencari informasi ke semua temannya, akhirnya Kang Ato mendapatkan informasi bahwa pesugihan tuyul terletak di salah satu gunung. Lalu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kang Ato keesokan harinya berangkat menuju gunung tersebut, ditemani sahabatnya Kang Asep. Mereka berdua pergi jam 4 sore. Perjalanan sekitar 5 jam dari desa. Setelah sampai di kaki gunung, lalu Kang Ato mencari kuncen gunung tersebut, untuk mencari informasi terkait tuyul yang diinginkannya, lalu bertemulah dengan kuncen gunung tersebut. "Mbah Kuncen, saya mau punya pesugihan tuyul agar bisa kaya. Ada syarat yang harus kamu siapkan untuk bisa mempunyai pesugihan tuyul. Syaratnya yaitu, kamu harus menyiapkan yang berhubungan dengan bayi seperti popok, susu bayi, pakaian bayi. Tapi dengan syarat semua harus kamu dapatkan dari mencuri. Lalu setelah itu tuyul ini butuh makan yaitu dengan cara menyusui. Tuyul ini akan meminum air ASI atau menyusui dari istrimu nantinya." Setelah mendapatkan syarat dari Mbah Kuncen penunggu gunung tersebut, akhirnya Kang Ato dengan Kang Asep kembali pulang untuk menyiapkan persyaratan yang diminta tersebut. Setelah perlengkapan didapatkan lalu kembali ke Mbah Kuncen, dan memberikan syarat yang diminta. Setelah syarat terpenuhi lalu Kang Ato memilih tuyul yang ingin dipeliharanya. Dan akhirnya Kang Ato memilih tuyul yang paling murah, dengan harga kisaran 3 juta. Adapun tuyul yang paling mahalnya sekitar 200 juta. Lalu, kemudian, Kang Ato diajak ke suatu tempat oleh Mbah Kuncen. Ketika ke tempat tersebut Kang Ato melihat seperti ada kehidupan, banyak anak-anak kecil berlarian bermain, seperti suatu desa. Ini sangat aneh padahal posisi saya di gunung. Dan tidak mungkin ada anak kecil. Lalu kemudian kawanan tuyul berkumpul di sana, ada tuyul dengan kondisi yang kotor, kucel. Itu adalah tuyul dengan harga murah, dan hanya bisa mengambil pecahan uang yang kecil, dan untuk pengambilan uangnya pun terbatas, berbeda dengan tuyul yang harganya tinggi, itu bersih, rapih, dan kemampuannya pun sangat baik dibandingkan dengan tuyul yang murah.
Lalu kemudian diberikanlah tuyul dengan harga 3 juta sesuai yang diinginkan oleh Kang Ato. Lalu kemudian Mbah Kuncen memberikan botol susu bayi yang nanti istri dari Kang Ato harus menyusui tuyul tersebut. Dan apabila tuyul tersebut tidak diberikan susu, tuyul tersebut tidak mau bekerja. Padahal istri Kang Ato sama sekali tidak mengetahui bahwa suaminya melakukan pesugihan tuyul ini. Dengan berjalannya waktu berlalu, kehidupan Kang Ato mulai membaik. Dari awalnya tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya motor, TV, tempat tidur yang layak. Itu semua diraih hanya dalam waktu 3 bulan saja. Lalu kemudian Kang Ato membeli tanah dan membangun rumah. Setelah 1 tahun berlalu, istri Kang Ato ini mulai merasakan dampak dari tuyul yang meminum susu darinya. Tubuh sang istri mulai kurus, suka sakit-sakitan, tidak mempunyai anak, dan tubuhnya itu kering seperti tengkorak, sungguh sangat menyedihkan. Lalu kemudian istrinya meninggal dunia. Semenjak istrinya meninggal dunia, tuyul tersebut kehilangan susu, di mana istri Kang Ato lah yang menyusui tuyul tersebut. Lalu Kang Ato berpikir untuk menikah lagi. Tanpa memberitahu calon istrinya bahwa Kang Ato memelihara tuyul, kehidupan Kang Ato pun semakin membaik. Rumah besar, mobil sudah punya 2, sangat jauh berbanding dari keadaan yang dulu. Lalu sahabatnya Kang Ato, yakni Kang Asep pun mencoba untuk bersilaturahmi ke rumahnya, dengan kaget melihat begitu pesatnya kemajuan yang dialami oleh Kang Ato. Kang Asep main ke rumah Kang Ato bersama istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun, tanpa disadari anak Kang Asep bisa melihat tuyulnya Kang Ato. Tuyul itu sedang duduk di pangkuannya Kang Ato, dan anak Kang Asep pun menangis histeris melihat tuyul tersebut. Lalu karena anaknya tak kunjung bisa berhenti, akhirnya Kang Asep pun segera pulang. Lalu Kang Asep sebelum pulang mampir ke warung, lalu yang punya warung pun bercerita kepada Kang Asep. "Saya sering banget kehilangan uang setiap hari." Lalu dengan kaget Kang Asep tidak mengira ternyata tuyulnya Kang Ato beroperasi di kampungnya sendiri. Dan Kang Asep pun menceritakan ke Kang Ato untuk jangan beroperasi di kampung sendiri karena berbahaya. Dan nantinya bisa dicurigai. Dan tak lama kemudian warga kampung pun curiga karena hampir setiap malam pasti ada uang yang hilang. Dimanapun ada Kang Ato pasti selalu ada tuyul itu di sampingnya. Tak lama kemudian istri Kang Ato yang kedua pun sama, meninggal dunia karena sakit, dengan gejala yang tidak diketahui oleh kedokteran, dan kondisi badannya pun kurus kering. Karena sering menyusui tuyul tersebut, lalu dengan galau Kang Ato pun menemui Mbah Kuncen, untuk menanyakan apakah ada syarat lain selain menyusui tuyul tersebut. Kata Mbah Kuncen, syaratnya hanya itu, kamu harus mencari istri lagi agar tuyul tersebut bisa bekerja dan menyusui. Kang Ato pun bingung dengan syarat dari Mbah Kuncen. Sudah 3 minggu berlalu tuyul itu pun mengamuk dan menangis sangat keras. Karena tidak bisa menyusu, Kang Ato masih belum menemukan istri barunya, dan si tuyul pun belum bisa menyusui. Lalu Kang Ato pun mencari istri yang mau dinikahinya, masuk keluar desa demi mencari sang istri agar tuyulnya bisa kembali bekerja dan menyusui. Akhirnya Kang Ato kembali menikah, dan si tuyul kembali mendapatkan susu. Setelah menikah, Kang Ato semakin kaya raya, mempunyai 3 rumah, kembali membeli tanah, dan mobilnya sudah banyak. Tak lama kemudian istri ketiga Kang Ato pun jatuh sakit. Namun walaupun sakit, tuyul tersebut tetap meminta susu. Entah bagaimanapun keadaan istrinya, tuyul tersebut tetap harus menyusui.
Kang Ato semakin kesini semakin kaya, semakin mapan. Namun kemapanannya tersebut membuat Kang Ato sombong dan angkuh. Rumah Kang Ato yang besar dan sangat megah hanya ditempati 2 orang saja, Kang Ato dan istrinya. Tak lama kemudian istri ketiga pun meninggal kembali karena sakit. Karena terus menyusui tuyul hingga habis badannya, sudah 1 bulan lamanya Kang Ato juga masih belum mendapatkan istri barunya sehingga tuyul tersebut masih belum mendapatkan susu. Lalu, karena tak mendapatkan susu sudah 1 bulan lamanya tuyul itu pun mengamuk dan membakar rumah megah Kang Ato. Lalu, terbakarlah rumah Kang Ato bersama Kang Atonya yang berada di dalam rumah tersebut. Itulah kisah dari Kang Asep. Janganlah menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Wow.